Halo, selamat sore rekan-rekan semuanya. Senang sekali melihat semangat Anda di kelas manajemen keuangan hari ini, meskipun di hari bulan puasa seperti ini, saya melihat beberapa dari Anda masih semangat, meskipun di beberapa dari Anda juga mungkin juga tidak menjalankan ibadah puasa, gitu ya. Sebelum kita menyelami angka dan rumus yang rumit, mari kita sejenak melupakan kalkulator kita. Kali ini kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip dasar keuangan. Rekan-rekan, begini analoginya. Bayangkan sebuah perusahaan besar tiba-tiba kolaps meski produknya itu sangat laku di pasar. Mengapa itu terjadi? Jawabannya jarang sekali karena kurangnya penjualan, melainkan karena kegagalan memahami fundamental keuangan. Hari ini kita akan membedah kompas yang menuntun setiap keputusan manajerial, yaitu prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan. Kita akan belajar mengapa uang hari ini itu lebih berharga daripada hari esok dan bagaimana risiko selalu berjalan berdampingan dengan ekspektasi keuntungan. Rekan-rekan, mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami bagaimana nilai diciptakan dalam sebuah bisnis. Oke, kita mulai, rekan-rekan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, mencapai atau memahami konsep dasar keuangan. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam keuangan. Yang ketiga, mengaplikasikan prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan. Rekan-rekan, seringkali orang mengira bahwa manajemen keuangan itu hanyalah soal mencatat pengeluaran atau membuat laporan ke akuntansi. Sebenarnya tidak salah, namun sebagai manajer keuangan, peran Anda jauh lebih strategis dari itu. Secara sederhana, manajemen keuangan itu adalah seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya uang untuk mencapai tujuan perusahaan tentu saja, yakni maximizing and optimizing nilai pemegang saham. Sehingga pengertian keuangan itu boleh dikatakan keuangan adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan uang, aset, dan sumber daya keuangan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk pengambilan keputusan dan pendanaan. Hal ini mencakup tiga keputusan besar, bagaimana kita mendapatkan dana atau keputusan pendanaan, kemana kita mengalokasikan dana tersebut agar produktif. Hal ini berhubungan dengan keputusan investasi, dan bagaimana kita mengelola aset yang secara efisien. Nah, ini berhubungan dengan keputusan operasional. Jadi, kita bukan sekadar penjaga kas, melainkan arsitek yang merancang masa depan finansial organisasi melalui apa? Melalui keputusan-keputusan yang terukur dan berorientasi pada nilai. Rekan-rekan, ruang lingkup manajemen keuangan itu apa saja sih? Ada tiga pilar dalam ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan juga keputusan manajemen aset. Keputusan investasi yang merupakan keputusan yang paling krusial, yaitu kemana kita harus menanamkan modal agar menghasilkan keuntungan optimal di masa depan. Ini tentang memilih aset yang tepat. Keputusan memilih aset yang tepat itu juga akan menentukan seberapa jauh kita berhasil dalam keputusan investasi. Yang kedua, keputusan pendanaan. Bagaimana kita membiayai investasi tersebut? Dari mana uangnya? Apakah melalui utang, modal sendiri, atau kombinasi keduanya agar struktur modal itu tetap sehat? Yang terakhir yaitu keputusan manajemen aset. Setelah aset dimiliki dan dana didapat, bagaimana kita mengelolanya secara efisien setiap hari? Nah, di sini kita memastikan bahwa aset lancar maupun tetap bekerja secara produktif untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Nah, hal ini ketiganya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dalam manajemen aset itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Begitu rekan-rekan. Nah, berikutnya
Pentingnya apa sih pentingnya prinsip keuangan tersebut bagi perusahaan? Yang pertama, eh, prinsip-prinsip keuangan tersebut itu sangat penting untuk dipahami untuk membantu mengambil keputusan bisnis tentu saja. Yang kedua, optimizing penggunaan sumber daya. Jadi kadang itu kita mempunyai sumber daya yang bisa kita optimalkan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Prinsip-prinsip keuangan itu mengarahkan kita itu untuk memanfaatkan sumber daya, terutama sumber daya keuangan kita itu secara optimum. Yang berikutnya tentu saja itu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, tanpa prinsip yang kokoh, seorang manajer hanya akan menebak-nebak di tengah ketidakpastian. Pertama, prinsip ini adalah navigasi dalam pengambilan keputusan bisnis, yaitu memastikan setiap langkah didasarkan pada logika, risiko, dan imbal hasil, bukan sekedar intuisi. Jadi, ada logika, risiko, dan imbal hasil. Berapa risiko yang akan ditanggung, berapa imbal hasil yang akan didapatkan, bukan hanya sekedar tebak-tebakan intuisi. Yang kedua, prinsip ini memungkinkan kita mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Uang adalah sumber daya yang terbatas. Kita harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan ke tempat yang paling produktif. Pada akhirnya, tujuan besarnya adalah meningkatkan nilai perusahaan. Dengan keputusan yang tepat dan efisiensi sumber daya, kita tidak hanya mengejar laba sesaat, tapi membangun kepercayaan pasar dan kekayaan jangka panjang bagi pemegang saham. Nah, itulah mengapa prinsip-prinsip keuangan menjadi nyawa bagi keberlangsungan bisnis Anda. Mari kita narasikan atau lebih jauh tentang prinsip-prinsip keuangan. Prinsip yang pertama yaitu time value of money. Pada minggu yang lalu saya sudah pernah sedikit menyinggung tentang time value of money, yaitu nilai waktu dan uang, di mana nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan di masa yang akan datang. Hal ini dipengaruhi oleh inflasi, risiko, dan kesempatan investasi. Pada minggu yang lalu saya sudah memberikan satu ilustrasi singkat bahwa uang yang kamu pegang sekarang dengan daya beli 10.000 belum tentu bisa dibelikan dengan komoditas yang sama di masa yang akan datang. Yang ingin saya katakan begini, jika pada saat saya kuliah dulu, saya kemarin sempat bercerita kepada Anda pada saat kuliah dulu, saya membeli satu BBM bensin itu dengan cukup per liternya itu 1.000, maka dengan uang 1.000 di masa sekarang itu sudah tidak dapat lagi. Hanya 10 persennya. Artinya ada depresiasi nilai dari setiap uang rupiah yang Anda pegang. Jadi prinsip time value of money, nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan masa yang akan datang. Dari sisi apa? Dari sisi nominal. Sehingga uang 10.000 yang Anda pegang sekarang ini mempunyai daya beli yang lebih berharga dibandingkan uang tersebut itu Anda belikan di masa yang akan datang. Nah, prinsip pertama ini adalah fondasi yang paling krusial dalam manajemen keuangan. 1 rupiah hari ini, sekali lagi, lebih berharga daripada 1 rupiah di masa yang datang. Kenapa? Karena uang yang Anda pegang sekarang ini memiliki potensi bunga atau investasi. Jika Anda menerima 1 juta hari ini, Anda bisa menginvestasikan dan jumlahnya akan tumbuh setahun kemudian. Sebaliknya, jika Anda baru menerimanya tahun depan, Anda kehilangan kesempatan atau opportunity cost untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Belum lagi ada resiko penurunan daya beli akibat inflasi. Dalam manajemen keuangan, kita tidak pernah menjumlahkan uang dari waktu yang berbeda tanpa menyesuaikan nilainya terlebih dahulu melalui proses discounting atau compounding. Jadi, rekan-rekan, ketika Anda ditanyain, kamu mau uang 1 juta sekarang atau 1 juta di masa yang akan datang? Jika dari prinsip time value of money, maka kita akan memilih uang 1 juta yang sekarang saja. Karena 1 juta di masa yang datang belum tentu mempunyai daya beli yang sama seperti 1 juta di hari ini. Begitu rekan-rekannya, kira-kira paham untuk prinsip time value of money tersebut. Ilustrasi sederhananya seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa
1 juta hari ini lebih bernilai dibandingkan 1 juta yang lain karena dapat diinvestasikan dan menghasilkan return. Mana yang Anda pilih? Saya beri 100 juta sekarang atau 100 juta 5 tahun yang akan datang. Nah, pasti di antara rekan-rekan akan memilih ketika Anda mempunyai logika yang secara intuitif, maka Anda akan memilih 100 juta hari ini dibandingkan 100 juta di 5 tahun yang akan datang. Karena nilainya belum tentu bisa mendapatkan komoditas yang sama di masa yang akan datang. Rekan-rekan, prinsip yang kedua adalah risk and return. Semakin tinggi investasi, maka semakin besar tingkat pengembalian. Ingat, semakin tinggi risiko investasi, maka semakin tinggi potensi return atau tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan. Investor harus mempertimbangkan apa? Trade-off. Harus mempertimbangkan trade-off risiko dari sebuah keuntungan. Jadi, dalam dunia keuangan tidak ada makan siang gratis. Nah, saya tidak ingin mengatakan tidak ada makan bersih gratis, tapi dalam prinsip-prinsip keuangan itu tidak ada makan siang gratis. Prinsip kedua ini menegaskan bahwa risiko dan imbal hasil berjalan beriringan. Kita tidak akan bersedia memikul risiko tambahan kecuali kita mengharapkan kompensasi berupa imbal hasil yang lebih tinggi. Artinya apa? Ketika ada risiko yang kita tanggung itu lebih tinggi, maka harus ada imbal hasil yang lebih tinggi juga. Sebaliknya, investasi dengan potensi keuntungan besar pasti membawa ketidakpastian yang juga besar. Sebagai manajer keuangan, tugas kita itu bukan sekadar mencari keuntungan setinggi-tingginya, melainkan menemukan keseimbangan optimal antara risiko yang sanggup ditanggung dengan tingkat pengembalian yang diinginkan. Ingat, high risk, high return. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga tingkat keuntungan atau tingkat pengembalian. Itu bukan hanya sekadar jargon, melainkan sudah menjadi hukum alam dalam setiap keputusan pendanaan dan investasi yang kita ambil. Ingat, high risk, high return bukan sekadar jargon, tetapi melainkan sudah menjadi hukum alam dalam setiap keputusan pendanaan dan investasi yang kita ambil. Contoh kontras antara menabung di bank dengan risiko rendah, atau kita mau investasikan di dalam startup, saham startup dengan risiko tinggi, tetapi potensi keuntungannya juga eksponensial. Ingat, satu hukum prinsip dalam keuangan adalah high risk, high return. Rekan-rekan, paham ya? High risk, high return. Jadi, dalam mengelola jenis-jenis risiko investasi itu ada beberapa hal. Tadi kita ngomong high risk, high return. Ada paling tidak itu 4 risiko dalam berinvestasi. Yang pertama yaitu risiko pasar, terus kemudian ada risiko likuiditas, terus kemudian ada juga risiko kredit, terus kemudian risiko inflasi. Apa sih masing-masing tersebut? Risiko pasar itu pada dasarnya itu adalah fluktuasi harga aset naik turunnya akibat kondisi ekonomi makro atau sentimen pasar yang tidak menentu. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, IHSG itu di hari Senin Selasa itu bisa hijau, kemudian itu di Rabu sampai Jumat itu ditutup merah terus. Nah, itu adalah risiko pasar dalam akibat kondisi makroekonomi atau sentimen pasar yang tidak menentu. Yang berikutnya adalah risiko likuiditas. Apa sih itu? Risiko likuiditas itu adalah tantangan saat kita sulit menjual aset dengan cepat pada harga yang wajar, seperti memiliki properti mewah namun butuh uang tunai besok pagi. Nggak bisa. Itulah kenapa ketika aset-aset yang tidak liquid seperti gedung, tanah itu susah sekali untuk dicairkan. Yang ketiga adalah risiko kredit, yaitu potensi gagal bayar atau default dari pihak lawan yang meminjam dana kita. Nah, ini juga sangat berisiko sekali. Terakhir adalah risiko inflasi, yaitu sang pencuri senyap yang menggerus daya beli uang kita di masa depan. Sebagai manajer keuangan, tugas kita itu bukan menghindari dari semua risiko itu, tetapi mengelolanya melalui diversifikasi dan strategi. Mitigasi yang tepat
agar nilai perusahaan itu tetap terjaga di setiap badai ketidakpastian, rekan-rekan. Nah, apa sih prinsip ketiga? Ini masih ada hubungannya dengan tingkat tersebut. Yang prinsip ketiga yaitu diversifikasi. Nah, diversifikasi itu menyebarkan investasi pada berbagai aset untuk mengurangi risiko portfolio. Nah, setelah kita membedah risiko, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapinya? Jawabannya ada pada prinsip diversifikasi. Sesuai pepatah klasik yaitu don't put your all eggs in one basket. Ya, jangan menaruh telur Anda itu dalam satu basket. Jika keranjang itu jatuh, maka semua telur Anda itu pecah. Namun, jika Anda membagi telur-telur tersebut ke dalam beberapa keranjang yang berbeda, risiko kerugian total dapat diminimalisir. Dalam perspektif keuangan, diversifikasi itu berarti menyebar investasi kita itu ke berbagai instrumen, sektor industri, hingga wilayah geografis yang berbeda. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko spesifik atau unsystematic risk. Nah, ketika satu sektor sedang turun, sektor lainnya mungkin tetap stabil atau bahkan naik. Nah, dengan cara ini kita tidak menghilangkan risiko ekspornya, tetapi kita menghaluskan fluktuasi imbal hasil dan menciptakan jaring pengaman bagi nilai perusahaan dalam jangka panjang. Contoh nyata dalam strategi diversifikasi itu bagaimana sih? Contoh nyata itu begini, investasi pada saham, obligasi, dan deposito. Jadi investasinya itu kepada tiga instrumen sekaligus. Ada saham, obligasi, dan deposito. Tidak menempatkan seluruh dana pada dalam satu aset. Nah, rekan-rekan coba Anda bayangkan. Bayangkan saja, Anda memiliki 10 butir telur yang sangat berharga. Nah, jika Anda menaruh semuanya dalam satu keranjang dan keranjang itu jatuh, Anda akan kehilangan segalanya dalam sekejap. Itulah gambaran investasi tanpa diversifikasi. Namun, jika Anda membagi 10 telur ke dalam 5 keranjang yang berbeda, risiko Anda itu mungkin juga akan tersebar, tidak dalam satu keranjang saja. Jika satu keranjang itu terkena risiko kredit, misalnya pihak lawan itu gagal bayar, atau risiko likuiditas, ada satu aset yang sulit dijual, Anda masih memiliki 8 telur lainnya di keranjang yang berbeda. Secara kolektif, portfolio Anda itu tetap selamat. Strategi ini memungkinkan kita itu memiliki mitigasi atau memitigasi dampak buruk dari suatu kejadian yang sangat spesifik. Sehingga meskipun Anda ada badai di suatu sektor, nilai keseluruhan kekayaan perusahaan tidak hancur seketika. Disinilah letak kecerdasan seorang manajer keuangan, mengelola ketidakpastian dengan penyebaran aset yang strategis. Nah, beranjak pada prinsip keempat, yaitu cash flow atau arus kas. Nah, keputusan keuangan itu biasanya didasarkan pada arus kas, bukan pada laba di dalam accounting. Arus kas ini kita lihat itu seberapa kuat, seberapa sehat perusahaan tersebut itu bisa dilihat dari arus kasnya. Nah, rekan-rekan, dalam manajemen keuangan kita memegang prinsip cash flow is king, bahwa arus kas itu adalah raja. Cash flow is king. Ingat, satu hukum, cash flow is king. Mengapa? Karena laba atau profit itu hanyalah angka di atas kertas akuntansi yang bisa dipengaruhi oleh berbagai estimasi. Tetapi sebaliknya, arus kas itu adalah uang yang nyata yang bisa kita gunakan untuk membayar gaji, membeli bahan baku, membagikan dividen, memberi bonus karyawan, dan lain-lain. Perusahaan bisa saja melaporkan laba yang besar, namun tetap bangkrut jika uang tunai yang terperangkap di dalam piutang yang tidak tertagih. Ingat, kita bisa saja mempunyai laba yang tinggi. Itu kan hanya catatan accounting. Ini bedanya masa antara accounting dengan keuangan yang kemarin saya bilang ke Anda bahwa accounting
dan finance itu sesuatu hal seperti dua sisi mata uang, satu hadap ke sana, satu hadap ke sini, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, ini kembali lagi ke masalah ini. Ketika Anda mempunyai labadi, tapi uang tunainya terperangkap dalam piutang yang tidak tertagih, terjadi risiko gagal bayar. Nah, sebagai manajer, kita tidak fokus pada kapan penjualan dicatat, melainkan kapan uang tunai benar-benar masuk dan keluar. Ingat, laba adalah opini, tetapi arus kas adalah fakta yang menentukan kelangsungan hidup bisnis kita. Ingat, kita tidak selalu silau oleh laba perusahaan yang tinggi, tetapi satu hal dalam perspektif keuangan, lihatlah arus kas perusahaan tersebut. Karena kita memegang prinsip cash flow is king. Rekan-rekan, untuk memahami kondisi real perusahaan, kita harus membedah laporan kas ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama operating cash flow, yang kedua itu investing cash flow, yang ketiga financing cash flow. Apa sih operating cash flow? Ini adalah darah perusahaan. Arus kas ini berasal dari aktivitas bisnis seperti penjualan produk dan pembayaran ke pemasok. Operating cash flow atau OCF yang positif itu menunjukkan bisnis inti kita itu sehat dan mampu menghasilkan uang. Yang kedua ini ya adalah investing cash flow. Hal ini mencerminkan masa depan kita, masa depan perusahaan. Di sini kita mencatat pembelian atau penjualan aset tetap seperti mesin, gudang, dan lain-lainnya. Jika angkanya negatif, jangan panik. Itu seringkali berarti perusahaan sedang melakukan ekspansi besar-besaran. Yang terakhir rekan-rekan adalah financing cash flow. Hal ini menunjukkan bagaimana kita berhubungan dengan pemilik modal. Apakah kita sedang meminjam uang dari bank, membayar utang, atau membagikan dividen kepada pemegang saham. Dengan melihat ketiga pilar ini secara kolektif, kita bisa menyimpulkan apakah perusahaan itu sedang tumbuh, bertahan, atau justru sedang mengalami kesulitan likuiditas. Hal itu bisa dilihat semuanya di arus kas ketiga pilar tersebut, rekan-rekan. Nah, kita menginjak kepada prinsip yang kelima, yaitu prinsip market efisiensi, yaitu harga pasar itu mencerminkan informasi yang tersedia. Investor sulit memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten. Nah, begini rekan-rekan, pernahkah Anda itu bertanya, mengapa sih harga saham itu bisa berubah seketika setelah sebuah berita itu muncul? Entah itu berita yang baik atau berita yang buruk, itu saham itu selalu bereaksi. Itu adalah wujud dari efisiensi pasar. Prinsip ini menyatakan bahwa begini loh, harga aset di pasar yang efisien itu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia di publik. Jadi harga aset di pasar yang efisien artinya pasar yang efisien itu pasar yang mencerminkan informasinya semuanya tersedia. Itu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia secara publik. Artinya tidak ada investor yang yang bisa secara konsisten dalam tanda kutip nih mengalahkan pasar hanya dengan menggunakan informasi umum. Karena harga sudah menyesuaikan diri hampir secara instan. Secara manajer keuangan, dari perspektif manajer keuangan, sebagai manajer keuangan, kita harus sadar bahwa pasar adalah penilai yang jujur. Jika kita mengambil keputusan yang baik, pasar akan meresponnya dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya nih, kebijakan yang buruk tidak akan bisa disembunyikan lama dari radar investor. Di pasar yang efisien, kepercayaan adalah mata uang utama, rekan-rekan. Ingat, di pasar yang efisien, kepercayaan adalah mata uang utama. Menginjak kepada prinsip ke-6,
rekan-rekan, yaitu agency problem. Jadi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Nah, ini perlu mekanisme pengawasan dan tata kelola. Dalam perusahaan besar, pemilik modal atau pemegang saham biasanya bukanlah orang yang menjalankan bisnis sehari-hari. Mereka biasanya menunjuk manajer sebagai agen untuk bertindak demi kepentingan mereka. Nah, namun muncul biasanya masalah keagenan. Apa jaminannya manajer akan selalu bekerja demi kemakmuran pemegang saham? Nggak ada. Terkadang manajer itu justru lebih mengutamakan kepentingan pribadi seperti fasilitas kantor yang mewah atau ekspansi yang hanya demi prestis ketimbang meningkatkan dividen. Nah, ketimpangan-ketimpangan ini menciptakan biaya keagenan atau agency cost, baik untuk pengawasan maupun pemberian insentif seperti bonus atau opsi saham. Sebagai calon pemimpin, Anda harus memahami bahwa menyelaraskan tujuan manajer dengan pemilik adalah kunci utama untuk menjaga nilai perusahaan tetap tumbuh secara sehat. Sehingga boleh diambil kesimpulan begini, minimalisir manajer keuangan dengan pemilik, itu aja. Ya. Yang berikutnya, prinsip yang ketujuh, rekan-rekan, yaitu trade-off risk and return. Trade-off. Nah, perusahaan harus menyeimbangkan risiko dan keuntungan. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan keduanya. Ingat prinsip tadi yang beberapa waktu yang lalu adalah high risk, high return. Jika prinsip kedua itu memperkenalkan kita konsep dasar risiko, maka prinsip ketujuh ini kita berbicara tentang aplikasi strateginya. Sebagai manajer keuangan, setiap proyek yang Anda setujui itu akan selalu membawa pernyataan, apakah potensi keuntungan ini sebanding dengan risikonya atau tidak? Apakah keputusan-keputusan yang diambil ini akan membawa dampak risiko yang sebanding dengan risiko yang kita ambil? Nilai keuntungannya apakah sebanding dengan risiko yang kita ambil? Intinya itu. Kita harus memahami bahwa investor itu bersifat risk adverse. Apa itu risk adverse? Mereka tidak menyukai risiko. Mereka lebih suka itu risiko rendah tapi retnya tinggi. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu tidak akan bisa menarik modal dari pasar kecuali kita mampu menjanjikan imbal hasil yang lebih tinggi untuk kompensasi risiko yang lebih besar. Sehingga kita harus menyeimbangkan. Tidak ada dalam prinsip ekonomi itu risiko rendah, retnya tinggi, tidak ada. Begitu juga kalau keuntungannya rendah, risikonya tinggi, itu malah juga tidak disarankan. Nah, sebaliknya mengejar proyek dengan return yang tinggi namun risiko yang tidak terukur, itu bisa menghancurkan stabilitas perusahaan. Inti dari manajemen keuangan bukanlah menghindari risiko, tetapi menghargai risiko tersebut secara tepat. Ya. Menghargai risiko tersebut secara tepat. Agar apa? Agar setiap keputusan investasi menambah nilai bagi perusahaan, bukan justru mengancam keberlangsungannya. Begitu rekan-rekan ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam prinsip keuangan bukanlah untuk menghindari risiko, melainkan menghargai risiko tersebut secara tepat. Agar apa? Agar setiap keputusan investasi menambah nilai bagi perusahaan, bukan justru mengancam keberlangsungannya. Rekan-rekan, bagaimana prinsip-prinsip yang kita bahas tadi itu menjelma dalam sebuah tindakan nyata, bukan hanya sebatas retorika. Prinsip-prinsip keuangan bukan hanya sebatas retorika di bangku-bangku kuliah, tetapi bagaimana prinsip tersebut menjadi sebuah tindakan yang nyata. Pertama, dalam penilaian investasi kita menggunakan prinsip time value of money dan risk return trade-off untuk menghitung apakah sebuah proyek baru itu layak dijalankan atau tidak. Nanti di pertemuan berikutnya itu akan saya spill penerapan time value of money, terus kemudian bagaimana kita menghitung tingkat risiko dalam setiap proyek. Kita membandingkan nilai tunai arus kas masa depan dengan biaya saat ini
untuk memastikan investasi tersebut itu menciptakan nilai. Biasanya itu prinsip seperti ini itu kalau kita itu mau menentukan IRR, Internal Rate of Return, atau weighted WACC, weighted WACC. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, pada manajemen modal kerja, prinsip cash flow is king itu menjadi pemandu. Nah, di sini kita mengelola aset lancar dan liabilitas jangka pendek, utang jangka pendek, untuk menjaga likuiditas harian, memastikan perusahaan itu tidak haus kas ya di tengah operasionalnya. Jadi seolah-olah kita itu menghindari perusahaan itu selalu masih butuh kas, ruang kas terus di tengah-tengah operasionalnya. Yang terakhir, dalam pengambilan keputusan pendanaan, kita itu menerapkan prinsip struktur modal. Kita menimbang antara risiko utang dan biaya modal sendiri atau ekuitas untuk mencari kombinasi pendanaan yang paling efisien. Ketika aplikasi ini memastikan bahwa setiap sen, setiap rupiah yang dikelola perusahaan itu bekerja secara optimal demi mencapai tujuan strategis organisasi. Contoh penerapan di perusahaan bagaimana? Mari kita lihat bagaimana raksasa teknologi seperti Apple itu menerapkan prinsip-prinsip ini. Saat Apple memutuskan untuk membangun pabrik baru atau mengembangkan iPhone model terbaru, mereka akan melakukan penilaian investasi yang ketat. Mereka menghitung time value of money dari arus kas yang akan dihasilkan bertahun-tahun ke depan dibandingkan dengan biaya riset yang dikeluarkan hari ini. Dalam hal keputusan pendanaan, perhatikan bagaimana perusahaan besar itu sering kali tetap meminjam uang melalui obligasi atau utang ya, meminjam uang melalui obligasi, surat obligasi. Meskipun mereka itu memiliki kas yang melimpah. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa trade-off biaya modal itu terkadang bunga utang itu lebih murah dan memberikan keuntungan pajak dibandingkan menggunakan modal sendiri. Terakhir adalah dalam manajemen modal kerja. Perusahaan seperti Amazon itu sangat ahli dalam mengelola arus kas. Mereka seringkali menerima uang dari pelanggan jauh sebelum mereka itu harus membayar pemasok mereka. Inilah bukti nyata bahwa prinsip cash flow is king bukan sekedar teori, melainkan strategi kompetitif untuk mendominasi pasar. Nah, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, mari kita tarik satu garis merah. Ringkasan materi hari ini ada dua hal, yaitu prinsip keuangan membantu perusahaan mengambil keputusan yang rasional. Yang kedua adalah fokus pada nilai waktu uang, risiko, arus kas, dan efisiensi pasar. Manajemen keuangan bukan sekedar tentang menghitung angka di atas kertas, melainkan tentang mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Kita telah belajar bahwa uang memiliki nilai waktu, bahwa risiko menuntut imbal hasil, dan bahwa arus kas penentu hidup matinya sebuah bisnis. Prinsip-prinsip yang kita bahas hari ini adalah kompas bagi Anda. Di masa depan, saat Anda duduk di kursi manajerial, Anda tidak akan pernah memiliki informasi yang sempurna. Namun dengan memegang teguh prinsip-prinsip dasar ini, Anda memiliki fondasi yang kuat untuk menciptakan nilai, bukan hanya bagi pemegang saham, tetapi bagi kemajuan industri ekonomi secara luas. Ingatlah, keuntungan adalah tujuan, tetapi pengelolaan yang bijak adalah jalannya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, di mana kita akan mulai membedah laporan keuangan secara lebih teknis. Terus kritis dan selamat siang.